Halo, saya Handoko Kiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum Senin, Rabu, Jumat adalah live, adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada malam hari ini kita sampai ke Serajum 256 ya, yang berjudul Map Earth, yang akan menghadirkan bintang tamu yaitu Fajar Wiryono, seorang penggemar nonton film, ya, pada saat yang sama juga seorang penggemar teknologi. Ya, saya akan memberikan cerita pengantarnya agar supaya Anda dapat gambaran dulu, baru kemudian nanti kita undang Fajar Wiryono untuk join ya di bagian daripada presentasi kita. Izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint. Serajum 256. Nah, kok belum ada? Sebentar ya. Ada yang salah. Kenapa kok belum ada? Oke. Sebentar ya. Nah, ini dia. Tadi materinya sudah di-download. Kenapa sekarang kok hilang kemana? Sebentar, saya mesti lihat. Ah, ini dia. Materinya ter-download dengan di area yang salah. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, hari ini kebetulan memang saya cukup padat, sehingga ada yang area kita masukkan ke area yang betul dulu, baru kemudian bisa dibuka dengan baik. Yes, siap teman-teman semua? Kita ulang prosesnya, terus kemudian kita panggil. Yes, sudah keluar belum? Ya, sudah keluar, akhirnya keluar di tempat yang benar dia. Kadang kita salah menyimpan di tempat yang salah. Ya, Map Earth. Ya, kita akan mulai. Apakah Anda pernah mencoba aplikasi Google Earth? Ya, ini. Kalau Anda mencoba aplikasi Google Earth, di aplikasi ini kita bisa melihat sesuatu yang tempat yang sama persis seperti aslinya. Saya punya cerita yang sangat menarik. Adalah suatu hari seseorang, saya pesan barang kepada seseorang, katakanlah si Pak A gitu ya. Terus kemudian Pak A itu waktu saya minta alamatnya, saya berikan alamatnya, saya tulis sebagai rumah Betawi, jalan ini. Terus Pak A ini penasaran, ya, penasaran dia. Rumah Betawi itu apa sih, kayak apa sih gitu kan. Yang dilakukan oleh Pak A ini adalah dia menggunakan Google Earth dan menemukan tampilan persis rumah Betawinya itu seperti apa. Nah, kalau Anda penasaran, Anda juga bisa ketik rumah Betawi di Google Earth dan Anda akan menemukan rumah saya di sana. Ya, nah, terus menjadi pertanyaan adalah, how about privacy? Nah, ini agak nanti mungkin kita akan bahas lain kali, tetapi itu masalahnya adalah nggak bisa ngilang ya, ya memang begitu deh. Ya, nah berbeda dengan mungkin Anda juga pernah pakai namanya Google Maps ya, sebagai penunjuk arah ke suatu tujuan tertentu sebagai alat untuk navigasi. Ya, Anda mungkin ada yang suka pakai Google Maps, ada yang suka pakai Waze ya, ya pretty the same ya. Oke, tapi saya akan nggak mau bahas soal Waze dan itu. Mau tahu awal mula aplikasi ini? Ya, kita akan menonton karena di hari Jumat ada mini seriesnya ya. Jadi iklan dulu ya. Di materi ini direkam dan akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Ya, please do subscribe. Silakan subscribe. Silakan kasih like. Silakan tulis komen. Silakan juga sharingkan kepada mereka yang butuhkan. Dan jangan lupa pada saat subscribe untuk paling kanan adalah pencet bel. Kenapa penting pencet bel? Agar supaya nanti Anda dapat notif pada saat kami melakukan posting
materi baru. Ya, tidak ada gangguan, tidak ada kewajiban. Jadi dia tidak mengganggu, dia juga tidak mewajibkan Anda untuk melakukan sesuatu atau membayar, hanya biar diberitahu, oke, kami akan posting sesuatu. Silakan. Apa Anda sudah menonton mini seriesnya? Nah, ini menjadi pertanyaan. Oh, mini series berarti nggak di layar lebar. Betul, tidak di layar lebar. Saya akan ceritakan dulu. Dirilis 7 Oktober 2021, jadi sebuah materi yang baru, ditayangkan di Netflix banyak 4 episode. Jadi kalau kita tahu saya tidak promosi Netflix, ya syukur-syukur kalau Netflix minta saya promosi, ya. Tetapi banyak materi-materi yang dipromosikan, diputar di Netflix, ya. Seperti yang lalu saya kedatangan tamu Dira Sugandi bikin film, dan kemudian dia bilang bahwa oke, filmnya diputar di Netflix di 29 negara, ya. Oke, berdasarkan peristiwa nyata, yaitu nih tokoh-tokohnya lah ya, tokoh-tokohnya nanti yang kita akan coba bahas. Sinopsisnya, kisah bermula dari tahun 90-an, ketika 2 orang jenius komputer menemukan algoritma yang kemudian digunakan untuk membuat Google Earth. Ya, mereka menemukan yang namanya TeraVision, sebuah sistem yang nampaknya mustahil untuk diciptakan pada masa itu. Ya, kalau kita bicara soal yang mustahil, banyak orang berpikir mustahil karena dia sebenarnya nggak nyampe pemikirannya. Tetapi ada orang yang mencapai kemustahilan itu dan kemudian membuatnya menjadi tidak mustahil, menjadi sesuatu yang nyata. 25 tahun kemudian, keduanya berniat untuk menuntut Google Earth, jadi si pemilik TeraVision ini ya, lantaran ada kemiripan dengan penemuan mereka. Keberadaan TeraVision sendiri dikatakan sebagai cikal bakal terbentuknya Google Earth. Ya, oke, dalam proses pembelaan hak mereka sebagai pencipta algoritma Google Earth, keduanya menghadapi realita pahit tentang gugatan jutaan dolar tersebut. Ya, nanti bintang tamu kita akan bercerita banyak soal itu. Ya, mari kita mengenal 2 perusahaan yang diceritakan di mini series tadi. Ya, ada Google, ya perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berspesialisasi dalam layanan produk internet yang mencakup online advertising teknologi, search engine, cloud computing, software, hardware, dan sebagainya. Saya rasa bukan sesuatu yang asing untuk Anda, yang Anda pasti pakai Google biasa yang buat search engine, Anda mungkin pakai Google Maps, Anda bisa pakai Google Calendar, Anda bisa pakai any kind of Google, banyak banget ya. Jadi bahkan ada orang bilang googling aja gitu ya. Terus kemudian didirikan 1998 oleh seorang yang bernama Larry Page dan Sergey Brin untuk ketika menjadi mahasiswa untuk gelar PhD di Stanford University, California. Produknya berapa banyak tadi saya sudah cerita ya. Ya, yang berhubungan dengan film ini, ya billion dollar code adalah Google Map dan Google Earth. Ya, nah ini Google Maps. Ya, ini tadi sudah diceritakan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google, dirancang oleh mereka, digabung. Nah, ini kira-kira. Terus setelah akuisisi ini, nah, ada Google Earth, tadi juga sudah cerita. Ya, kalau Anda masih, daripada saya terangin, coba aja orang itu barang gratis. Kalau Anda masuk di komputer, di smartphone sudah ada semuanya. Ya. Google Earth. Saya juga senang mencari satu itu di Google Earth. Kenapa kita bisa nyelonong kemana-mana? Ya, bisa berupa gambarnya, bisa berupa petanya. Ya, tetapi tidak bisa menjadi penunjuk arah. Kalau penunjuk arah Anda pakainya harus Google Maps ya. Tapi bisa melokasikan. Nah, kita lihat TeraVision itu apa? Ya, adalah representasi virtual jaringan bumi berdasarkan citra satelit, bidikan udara, data ketinggian, data arsitektur. Ribet ya. Ya, pengguna dapat menavigasi dengan mulus dari ikhtisar bumi hingga objek detail di jalan dan bangunan. Ya, pertanyaannya adalah suatu hari kami pernah diskusi dengan seseorang, gimana kalau orang mandi, apakah bisa ditembak dengan Google Earth? Ya kalau mandinya di teras gitu ya, atau mandinya di halaman belakang yang terbuka bisa ya. Kalau masih ada atapnya ya nggak bisa ya. Sistem pertama yang menyediakan navigasi dan visualisasi tanpa batas dalam lingkungan data spasial yang sangat besar dan merupakan prequel dari Google Earth. Nah ini
apa namanya, petunjuknya adalah diambil dari research di internet. Ya. 3 komponen besar daripada Google TeraVision adalah bola besar yang merujuk pada bola dunia untuk mengemudikan planet. Ya, mouse 3D untuk terbang, layar sentuh untuk berinteraksi dengan objek di bumi secara virtual ya. Tapi saya nggak akan bahas ini karena Anda tidak bisa bayangkan juga, saya aja juga nggak bisa bayangkan. Ya, saya membayangkannya sekarang adalah Google Earth-nya, gitu ya. Ya, jadi dia cerita tentang kaitannya dengan art plus com, ya dan sebagainya. Nanti art plus com-nya sendiri juga diceritakan studio agen desain daripada Jerman yang berbasis di Berlin dan sebagainya. Nah, baik teman-teman semua, kalau kita bicara soal behind the scene-nya nih, si Joachimnya lahir 59, meninggal 2021, belum lama ya. Seorang seniman desainer media asal Jerman dianggap sebagai pelopor daripada media baru, profesor seni dan desain media baru di Universitas di Berlin, profesor di UCLA juga ya. Nah, cerita film ini sebetulnya muncul kalau kita melihat behind the scene-nya ya, itu ketika si Robert Talheim, si sutradara ini sedang mengadakan pesta barbeque dengan seorang tetangga yang ternyata adalah si Joachim itu sendiri, gitu kan. Nah, kalau namanya juga kalau sutradara melihat, ada kisahnya ini bisa menjadi cerita, ya. Jadi itu yang terjadi, ya. Jadi dia menceritakan tentang TeraVision. Nah, ini kalau berdasarkan pembanding-pembandingnya ya, ada artplus.com yang kanannya adalah Google Earth gitu kan. 95 seperti ini, 2014 seperti itu, ya ini hasil research ya. Ini kalau yang art.com, ini yang Google Earth gitu ya. Makanya orang suka bilang bahwa, wih, kok mirip banget gitu ya. Ya sebetulnya mirip, objeknya sama. Baik. Saya tidak mau berpanjang-panjang, nanti saya akan panggil bintang tamu kita hari ini untuk cerita tentang apa yang ditontonnya di 4 mini series ya. Tapi jangan lupa materi ini semua direkam dan kemudian Anda bisa menikmatinya sebagai bagian daripada pengetahuan ya, bagian daripada edukasi dengan mengakses kanal YouTube Handoko Maestro. Silahkan subscribe ya. Kalau Anda suka yang materi yang sifatnya inspiratif, Anda bisa mengakses kanal YouTube yang namanya adalah Maestro Channels. Dua-duanya boleh di-subscribe, free of charge, gratis, tidak ada kewajiban apa-apa sama sekali. Ya sekali-sekali Anda akan terganggu dengan iklan, tetapi sama seperti kalau Anda nonton TV swasta, iklan itu adalah bagian daripada yang membuat materi ini secara rutin tersaji kepada Anda. Jadi kalau kita lihat para YouTubers, dia mengatakan bahwa oke, silakan dukung kami agar supaya kami bisa melahirkan kepada Anda materi-materi yang bermanfaat untuk Anda. Karena siapa yang akan membiayai kami adalah YouTube ya, karena pendapatan iklannya sebagian akan di-sharekan kepada Maestro. Baik, kita lanjutkan. Jangan lupa nyalakan lonceng ya. Jadi ada bel di sana ya, tanda bel itu diklik agar supaya kalau ada kami melakukan posting sesuatu sudah ada notifikasi ya. Teman-teman semua, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kita akan hadirkan bintang tamu kita. Mana bintang tamu kita? Halo bintang tamu. Mana bintang tamunya nih? Halo bintang tamu. Saya mesti stop dulu. Hey, halo, apa kabar Pak Fajar? Halo, Ya. apa kabar Mas Handoko? Terima kasih My bro. sudah bersedia hadir. Ya, kita ngobrol sedikit nih ya. Ini sebetulnya kalau boleh ngomong jujur, yang usul materi ini adalah Mas Fajar ya. Jadi beliau bertanya apa namanya, udah nonton belum itu ya, tentang Google Earth dan Google Map gitu kan. Saya bilang saya belum nonton lengkap nih gitu kan, karena itu mini series kan 4. Nah, daripada saya nonton terus kemudian menghabiskan waktu berjam-jam, mendingan ketahuan saya bikin previewnya dan kemudian mengundang narasumbernya. Mas Fajar, silakan bercerita. Ini mini seriesnya itu tentang apa sih sebetulnya? 4 ya kalau Iya, nggak salah ya. empat Silakan. ya. Jadi
kan dia baru keluar bulan Oktober kemarin ya kan. Iya, film baru Kan banget. Iya. biasanya kita kan kalau nonton Netflix kok itu lagi gitu. Nah, pada saat dia rilis ya langsung saya tonton. Tadinya saya nggak ngerti itu cerita apa awalnya. Tapi begitu ngikutin, oh ini. Jadi ini cerita TeraVision ya yang ditemukan. TeraVision. Tapi kalau setelah film terus kemudian saya cari informasi lebih ini, jadi ini based on true story tapi ceritanya sendiri nggak 100% akurat ya, karena kayak penemu TeraVision kan ada berapa orang, tapi di film itu cuma ditokohkan oleh 2 orang. Nah, dua orang ini kan siapa namanya? Joaquin Schroeder, dan bukan kalau di filmnya nih, kalau itu kan yang aslinya gitu ya. Iya, betul. Schluter sama Yuri Muller gitu ya. Schluter itu yang seniman, yang Yuri Muller itu yang komputer geek-nya gitu. Tadi kan Mas Handoko introduksi saya penggila apa namanya sih? Penggila film dan pengguna teknologi yang sangat masif. Kan seperti yang kita ketahui kan kita melewati itu semua ya. Dari kita belum kenal komputer, terus early adopter komputer yang masih lambat sampai seperti sekarang semua dikerjain di gadgetnya pakai handphone. Zaman gitu kan. pakai apa ya? Yang bukan floppy, yang disk yang cuma selembar doang dimasukin gitu. Iya, Word aja masih Word versi pertama kan. Iya, belum pakai, mungkin belum pakai Word kali. WordStar dulu ya. WordStar ya, itu kan tahun-tahun terus kemudian pakainya 90-an kan. 90-an pakainya itu kalau yang spreadsheet-nya pakai Lotus 123 kalau nggak salah ya. Terus kemudian kalau yang kayak sekarang orang mengenal sebagai PowerPoint-nya dulu pakainya Harvard Graphic Presentation, betul ya? Iya, betul. Nah, itu kan lahirnya di akhir 80, awal 90 ya. Iya. Begitu kita ingat nggak pengalaman kita bawa laptop ke kampus mau bikin skripsi dikira mesin tik gitu kan? Karena belum banyak laptop pada saat itu, walaupun sama seperti sekarang harus cari colokan karena baterainya dulu belum ada kan di dalam laptopnya sendiri, jadi sangat tergantung. Itu awal-awal seperti itu kan, ngeprint masih pakai dot metric gitu kan. Itu pun juga sudah sangat bersyukur ya. Terus waktu itu kan tahun-tahun kita bikin skripsi dan kemudian di masa itu orang kalau sampai salah ketik aja itu mesti pakai tip X ya. Atau diketik ulang. Diketik ulang, iya. Atau kalau kita nggak mau ribet-ribet amat gitu ya, tapi juga akhirnya biaya yang besar, kita ketikin di somewhere di ujung jalan Salemba situ kali ya, masih. Iya, jadi Macintosh masih dipakai buat apa namanya sih, buat mencetak gitu ya. Iya. Jadi dia servis untuk mencetak aja gitu. Kan itu teknologi seperti itu kita lewatin, mungkin generasinya sama gitu ya. Iya. Nah ini juga begitu. Jadi awal tahun 90-an itu ada seniman yang dia mau ambil gelar S2-nya di Universitas Berlin. Itu dia kepingin seni itu bukan hanya melukis. Jadi kalau di dalam filmnya itu tidak diceritakan nama orang aslinya ya? Enggak. Ya, namanya. Jadi ya, tapi settingnya sama lah di Berlin. Sama, settingnya sama di Berlin. Terus ada yang seniman, ada yang geek, teknogeek gitu. Ya. Terus. Nah, dia itu kalau pada zamannya itu kan profesornya nggak bisa terima gitu. Kalau seni itu bisa divisualisasi dengan, kalau kita sekarang tuh virtual reality yang pakai Google, terus yang pakai bisa kiri kanan gitu kan. Nah itu pada saat itu cuma teknologinya kan belum sampai, jadi kadang-kadang nge-lag gitu kan, atau error. Jadi bilang, oh seni nggak bisa begitu, seni itu permanen dan ini nggak ada diulang-ulang katanya, seni mana ada ulang-ulang gitu. Nah, jadi dia dipertanyakan sama profesor, kalau kamu begini nggak bakal kamu lulus nggak bisa jadi sarjana atau S2 di bidang seni gitu ya.
Sebetulnya Nah, kita jadi profesor terus kemudian ketemu dengan murid-murid seperti itu, kadang-kadang kita jadi bisa jadi masalah juga ya. Karena iya, gitu. sekarang diceritakan sekarang, ih kuno banget profesornya ini, payah banget nih gitu kan. Hanya Mm-mm. karena muridnya pintar Betul. sekali ya. Oke, Betul silakan kan. lanjut. Tapi karena pada saat itu emang zamannya itu kan. Nah, dia punya teman yang dia bilang, ada teman saya yang pinter komputer nih. Mereka bergabung di satu klub gitu ya, klub hacker gitu, yang sering ngehack misalnya Mm-mm. Pentagon apa segala macam. Dan mereka bisa Mm-mm. lolos, berarti kan pinter gitu. Mm-mm. Nah, kemudian diperkenalkan. Terus ditanya, kamu seniman? Oh iya, saya juga sebenarnya senang dengan seni, Mm. walaupun saya sering ngehack segala macam. Terus dia bilang ada teknologi baru nih yang akan bisa merubah dunia nih, kata dia. Iya, iya. Jadi, tapi kita nggak punya alatnya. Yang punya alatnya di Jerman pada saat itu Iya. Dutch Telekom ya, telekomunikasinya Jerman gitu ya, kayak di sini Telkom lah gitu ya. Iya. Terus yang besar itu. Kemudian diajak menyelundup ke dalam kantor Telkom karena Silicon Graphic itu mesin komputer yang pada saat itu paling Mm-mm. canggih itu adanya di Jerman baru satu di Dutch Telekom itu. Kemudian dia dikasih awalan gitu kalau eh, dunia tuh bisa muter dengan smooth gitu ya, dengan Iya. kalau di komputernya dia nggak bisa karena dia bilang kayak ada Keterbatasan gempanya, teknologinya keterbatasan ya. teknologi. Terus Iya. ini bisa jadi apa, dia bilang gitu. Ini kita bisa keliling dunia tanpa kita keliling dunia gitu. Jadi kayak terbang keliling dunia karena si Geek itu dari kecil tuh kepengennya gitu kayak Superman ya, tapi jadi dia kalau ada bola dunia tuh Bukan dia anu ya, bukan apa namanya, eh, apa judulnya yang keliling dunia dalam waktu 80 hari itu, bukan yang ya segitu-segitu ya. bukan ya kayak gitu lah. Tapi Iya. nah itu dia dari kecil senangnya begitu. Jadi ada obsesi, dia bilang saya harus bikin sesuatu dengan teknologi komputer ini dengan yang bisa adalah pada saat itu di Dutch Telekom itu. Jadi caranya gimana ya, kita harus kerjasama dengan mereka. Kemudian dia bikin prototype program gitu, dia ajuin ke Dutch Telekom, dan pada saat itu Dutch Telekom bilang enggak tertarik gitu ya. Terus Iya. dia bilang kita juga punya ide, buku telepon itu nanti dipindahin ke dalam floppy disk, dia bilang gitu. Loh, dia kan jadi yang pembesar Telekom itu, dia bilang kamu jadi untuk saya jadi tidak ada kerjaannya lagi gitu. Tapi Terus? nanti begitu kata dia gitu kan. Semua dikerjain lewat komputer, semua Iya. terus Iya. pada saat itu internet tuh baru awal, kita kan waktu Iya, sekolah Amerika 90-an ya. kita ada itu kan AOL gitu kan, Iya. terus Netscape baru segala macam kan. Amerika tuh tempatnya, Jerman itu belum jadi teknologi komputer pada saat itu. Nah, tadinya dicuekin, tapi karena mereka merasa ini kok nggak bisa diterima, dia pembesar itu keluar, ketemu lagi mereka di hallway, dia bilang sebenarnya saya nggak tertarik, tapi kita ini mau ngadain show di Kyoto ya, jadi pameran teknologi terbesar pada saat itu di Kyoto, Jepang. Nah, tinggal setahun lagi kita nggak punya apa yang mau ditampilin nih dari Jerman gitu ya. Kamu sanggup nggak gitu? Nah, anak-anak muda ini udah nggak berpikir panjang lagi karena punya cita-cita besar, tapi ya ngebluffing aja, ya kita punya. Sanggup aja gitu ya. Kan ditanya punya IT-nya punya nggak? Itu infrastruktur punya nggak? Apa segala. Punya, kita bisa gitu. Asal dibiayai oleh Telekom. Dia ngajuin 5 juta apa 10 juta Dutch gitu kan. Nah, oke, katanya gitu. Jadi kemudian dengan beraninya mereka sign kontrak dengan Dutch Telekom itu. Kemudian datanglah ya ke teknologi dari Amerika waktu itu, mesin yang
di situ diceritanya namanya Anderson itu kan, pencipta Silicon Graphic. Nah, pada saat itu emang Silicon Graphic adalah komputer paling cepat yang sebelumnya pada masanya, pada masanya gitu ya. Itu saya juga punya pengalaman itu karena waktu saya pulang pakai Mac itu masih kalau ngerendering gambar, apalagi Photoshop masih Photoshop 1 atau 1.2 gitu, itu setengah mati kalau udah di layer-layer gitu. Sedangkan saya waktu itu di Universitas Trisakti udah punya itu gitu ya. Wah, hebat banget itu Trisakti udah punya Silicon Graphic. Rupanya Silicon Graphic itu ya pada saat itu semua idaman semua orang lah gitu. Nah, mereka akhirnya dapat dengan ini. Nah, mereka sendiri ada kesulitan karena mereka nggak ada yang siap gitu. Orang dari sekian orang yang dikumpulin dari ada teman-teman yang dulu hacker gitu ya, dikumpulin terus seniman. Hacker itu kan buat di komputernya, seniman itu buat interface-nya. Karena namanya orang Jerman kan nggak kepengen misalnya mouse gitu nggak cuma kotak dengan klik gitu, dia mau bikin yang lebih bagus ya, karena dasarnya orang Jerman kan itu pengen yang lebih rapi, lebih bagus gitu. Jadi dia ambil seniman gede di temannya juga yang memang ahli bikin interface gitu. Nah, tapi kesulitannya siapa yang terima uang gitu. Ada satu seniman yang tadinya seniman tari gitu, performance art ya dengan latar belakang budayanya. Saya punya. Kenapa kamu punya? Karena saya orang itu. Jadi kan oke, kamu jadi bookkeepernya, jadi bendaharanya gitu. Kayaknya seniman gitu. Oh, pokoknya kita semua juga pokoknya harus bisa apa aja. Nah, pada saat pengerjaan interface itu kan ini diketemukan itu. Jadi semua kepengennya kan bentuknya dunia dari atas gitu ada, dan bisa di zoom sampai ke bentuk detailnya, kelihatan jalan. Bisa kelihatan itu rumahnya, objeknya ya. Iya, tapi kan teknologi pada saat itu nggak memungkinkan kalau semuanya layer per layernya dimasukkan. Nah, sebelumnya mereka nggak punya itu, sampai udah tinggal sebulan mereka belum bisa jalan itu program itu. Jadi dia kan dikejar deadline kan, dia harus pergi ke Tokyo. Sampai suatu saat udah frustasi semua. Ternyata kan kalau misalnya dunia ini, bulatan dunia ini dilihat dari 100 meter, 200 meter, 300 meter. Itu dapat infonya kan, petanya itu dari nge-hack sana, nge-hack sini kan. Dapat dari yang manual, dari apa, digabung-gabung jadi pattern gitu kan. Setiap itu ada ukuran patternnya. Tapi terlalu banyak data yang dimasukkan. Sampai nge-glitch gitu, komputernya hang lah, kalau orang bilang hang gitu. Sampai waktunya mau deadline masih hang. Nah, mereka bisa dituntut kan, udah keluar jutaan Deutschmark. Gitu. Ada keluar duit banyak ya. Akhirnya dengan ketidaksengajaan, jadi kan ketemu gitu solusinya. Solusinya ternyata dikurangin gitu, nggak usah misalnya dari 200 meter ke 100 meter nggak usah diisi itu layer-layer itu, langsung aja dari 200 ke 100, 100 ke 10 meter, baru 10 meter agak detail gitu. Yang seperti sekarang ini. Jadi nggak perlu harus ini. Tapi kan yang nggak dibutuhin nggak usah dimunculin ya, jadi nggak jadi beban ya. Itu yang nggak dibutuhin nggak usah dimunculin, kuncinya itu. Jadi pada saat dia harus presentasi akhir kan belum siap, tapi dia cari informasi, penggede Telkom itu hobinya apa, rumahnya di mana, masa kecilnya di mana, itu input itu yang ditampilkan, sehingga dipancing, kamu mau ke rumah kamu waktu masa kecil, di mana, dipancing, padahal dia udah tahu di mana. Jadi ditampilkan gambar itu. Dan itu surprising buat mereka ya. Nah, buat surprising, padahal semua udah di set sama. Jadi yang nggak perlu jangan ditampilkan gitu. Nggak ditanya nggak usah, karena ini buat presentasi dulu kan, yang penting di proof gitu. Akhirnya terkesan gitu. Oke, kita bawa kamu ke Kyoto, disempurnain lagi karena problemnya udah ketemu, tapi kan tinggal penyempurnaan. Jadi udah sempurna, dibawa ke Tokyo.
Tapi karena tadinya gitu ya, pada saat di Kyoto itu kan konferensi besar mengenai teknologi, main bergede-gedean ini. Nah, pada saat dia lagi mau presentasi, di satu pihak dari Amerika menampilkan live musik di 40 channel TV dan bisa dipilih ini. Wah, itu teknologi pada saat itu luar biasa gitu. Nah, jadi mereka ngerasa ditinggal, aduh kalah ininya nih, kalah apa ya, performannya gitu, nggak ada yang nonton booth-nya gitu. Nah, lagi orang-orang pergi ke itu, kemudian timbul ada orang Jepang yang ya iseng-iseng aja tadinya nyobain alat mereka. Loh, oh saya bisa lihat kampung halaman saya gitu. Dia panggil asistennya. Ini ada ini nih, ada ini teknologi baru nih gitu. Akhirnya mereka balik lagi jadi yang star of the show gitu kan. Nah, begitu berhasil kan dia diundang kemana-mana keliling dunia. Ya kan, ke Brazil, kemana diundang. Nah, kedengeran sama orang Amerika. Orang Amerika kan lagi emang Silicon Valley itu di Amerika. Lagi bergerak. Lagi bergerak banyak yang ini. Waktu itu Macintosh lahir sangat haus pada temuan-temuan baru ya. Akhirnya diundang ke Silicon Graphic itu. Brian Anderson itu. Sebenarnya namanya bukan Brian Anderson, ada 2 orang penemu Silicon Graphic itu kan. Diundang ke sana. Disuruh lihat. Semua nama diganti biar jangan dituntut kali ya. Ya karena mungkin ini kan ceritanya nih, sebenarnya cerita ini bagaimana 2 orang Jerman itu meminta hak patennya. Karena ada kesamaan antara TeraVision dan yang Google dimunculkan di Google. Ini latar belakangnya gitu. Jadi ditarik mundur cerita tadi latar belakangnya. Yang saya cerita ini latar belakangnya. Sebenarnya tujuan utamanya mereka mempertahankan ini di pengadilan di Amerika yang tuntutannya puluhan juta dolar gitu kan. Nah, tadi waktu di Amerika itu gaya yang di Jerman sama yang di Amerika beda. Amerika itu kan lebih loose, lebih hipsy gitu ya. Kaya tapi santai gitu kan. Kita tahu Bill Gates kayak gimana, kita tahu si Steve Jobs. Cuman modalnya bajunya satu, baju satu, atasnya pakai kaos turtleneck yang gitu lagi. Di Jerman itu kalau udah kaya, udah apa, nggak mungkin begitu gayanya. Ke bawah kan, jadi Amerika ini enak banget gitu kan. Jadi diajak ke pesta gipsinya si yang punya ini. Nah, pada saat itu di situ diceritain dia itu mabuk mungkin apa gitu, dia ceritain semua itunya, caranya dia dapat algoritma itunya. Karena algoritma itu sebenarnya desain, kalau kita bilang desain. Kalau misalnya saya mau ke Kelapa Gading, saya harus lewat mana? Ya kan, misalnya dari Cilandak lewat tol Jor, terus kemudian masuk Jagorawi, kemudian dalam kota. Nah, itu kan sebenarnya jalan pikiran yang akan dituangkan ke dalam bahasa komputer. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita punya sesuatu, itu algoritma itu, jalan pikiran itu yang penting gitu kan. Nah, itu diceritain semua karena dia pikir satu orang sama-sama penggemar komputer segala macam. Nah, terus dari situ dia pulang ke Jerman dengan karena dia masih populer segala macam. Suatu hari dia buka website gitu ya, kok ada Google Earth gitu. Yang mirip banget sama yang mereka gitu ya. Belum dijual ke Google kan. Nah, dia tanya, waktu kamu lagi di pesta-pesta itu, kamu cerita apa aja? Wah, saya nggak tahu ya, saya agak mabuk gitu. Itu salah benar katanya gitu. Langsung dia patenin untuk di Jerman. Dari patenin, kemudian
dia tulis surat ke Brian Anderson itu untuk membicarakan masalah ini. Tapi karena sama-sama geek kan dia nggak mau terus terang bilang, lo bajak punya gue ya? Nggak ngomong begitu. Diundang aja nanti kita ngomongin soal ini, masalah ini. Iya, iya. Nah, yang orang itu cuma bilang kan, ini emang hebat lah ini gitu ya. Penemuan kamu ini hebat banget. Ya terus pulang lagi ke Amerika dijual ke Google kan. Nah, dia kan ditanya, kamu kalau ditawar sama Google kamu mau jual berapa? Gitu kan, Google nggak mau kasih offer. Angkanya offer, ya pastinya. Iya kan, kalau dia minta 5 juta ya dia kasih 5 juta, kalau minta 10 juta ya dia kasih. Tapi kan dia nggak mau buka takut ketinggian. Kalau ketinggian, kalau kemurahan apa gimana kan gitu. Nah, dia ngerasa, oh saya cukup 5 juta aja kata dia gitu. Nah, nggak ditanggepin sama Google. Dicuekin gitu kan. Itu pakai teknik namanya reluctant buyer, ya pura-puranya ogah, enggan, nggak tertarik. Dan, gitu ya. Iya, Google makin besar kan jadi makin kuat kan dia. Bodo amat gitu. Nah, mereka akhirnya mencoba untuk menuntut Google untuk hak paten itu. Nah, ini cerita dari 4 episode itu ceritanya mengenai itu. Latar belakang jadi itu terkait dengan teknologi, terkait dengan apa namanya kebocoran, juga terkait dengan tuntutan yang akhirnya. Kalau saya ngelihatnya, Dok, gimana? Sesuatu inovasi itu dipikiri oleh orang yang berlilian. Nah, orang yang berlilian itu nggak cukup hanya mengungkapkan isi hatinya, isi otaknya, tapi dia juga harus memproteksi apa yang dia pikirkan. Jadi orang yang punya inovasi itu tidak cukup hanya dengan punya inovasi, dia harus melindungi inovasinya. Melindungi inovasinya dia sendiri, karena inovasi itu pasti penyempurnaan dari inovasi yang sebelumnya. Iya, tidak mungkin dia benar-benar datang from scratch yang orang tuh nggak tahu sama sekali, nggak bisa ini. Jadi kadang-kadang itu kayak orang buka. Jadi kalau kunci pintunya kamu punya, terus kemudian kamu kasih lihat orang, ya langsung orang tahu, oh gitu bisa gue gitu ya. Ya iya kayak gitu. Iya. Itu rasanya sih cerita-cerita begini enggak. Yang terkait dengan teknologi ini juga, kalau kita bicara soal barangkali film social networking-nya Mark Zuckerberg segala macam, itu rada-rada ke arah sana juga. Tuntutan itu kan gitu. Betul, jadi mereka kalahnya di situ. Teknologi kamu kan bahasa komputer. Bahasa komputer ada ininya nggak, ada patennya nggak? Enggak. Nah, berarti karena kan bahasa kamu komputernya pakai punya orang. Apalagi terus yang telak lagi, si Brian Anderson itu kan yang pernah menawarkan mereka mau jual berapa, dia bilang enggak, saya nggak pernah nawarin itu kan. Words against words gitu ya, omongan dia dengan omongan itu. Apalagi di pengadilan, disumpah benar apa enggak ngomongnya. Nah, waktu dia nuntut Google untuk mengkompensasi, Google bilang, saya Google Ads gratis, gitu kan? Nggak berbayar, siapa aja boleh pakai, free downloading boleh pakai. Nah, kalau dia nuntutnya bukan cuma ininya, tapi kan pemakaian itu kan big data. Siapa yang install, siapa yang ngeklik segala macam, itu yang dikumpulin Google. Iya, jadi dia model bisnisnya bukan dari jualan Google Earth-nya, dari yang lainnya. Dari yang lainnya. Nah, itu dari segi itunya. Karena visinya mereka banyak gitu ya. Mereka udah tahun 90 tuh udah punya gambaran, misalnya Pak Handoko misalnya mau makan di Singapura, bubur Singapura, sampai dia bisa sampai kayak pesan menunya di atas meja, padahal masih di Kelapa Gading gitu. Itu udah dipikirin sama dia. Kalau sekarang kan udah bisa biasa aja. Sekarang ya, pada masanya dulu sesuatu kan yang tahun 90 kan udah 30 tahun yang lalu. Kata Asmuni itu hil yang mustahil gitu ya. Nah, itu mereka udah pikirin itu semua. Dia bilang kalau misalnya tadi kita balik ke Dutch Telekom, dia khawatir buku teleponnya udah nggak dibaca orang lagi. Itu kan udah ada sekarang.
Udah ada katanya, oh semua beli tiket udah nggak ada travel bureau lagi, semua klik dari ininya, dari dulu dia masih bilang PC-nya dia gitu ya, komputer PC. Ah masa sih? Ya nanti pasti ke situ. Nah itu kan pemikiran yang keluar dari kepalanya karena dia Futuristik. kalau ada orang seperti Brian Anderson ini yang diceritain itu, dia menangkap ide itu, kemudian dengan uangnya yang banyak, dia panggil orang yang capable, pinter dan segala macam untuk menciptakan itu kan gitu. Itu kan terjadi sekarang kan, kita cuma ngobrol-ngobrol gini, atau loh kok sama pikiran ini, dia dengar kita apa gitu kan. Nah itu yang terjadi, makanya berarti kemarin pembicaraan kita terakhir yang over WA itu nggak boleh diceritakan di sini dong ya. Karena nanti pada saat kita diceritakan nanti orang lain, oh iya bener juga itu ya, gue juga bisa tuh gitu ya. Jadi kita punya proyek rahasia juga nih apa Fajar ya. Terus. Iya. Makanya kalau bisa kita pateni dulu gitu. Kan kalau dipaten itu kalau udah orang lain paten, kita gagal paten kita. Oh berarti udah diduluin orang. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi, jangan sampai kita baru rasan-rasan terus kemudian orang mematenkan, kita yang kalah ya secara hukum. Karena dengan dia ini kan tadi dia dispute mengenai TeraVision dan Google Earth. Padahal Google Earth itu kemudian dikombinasi pada tahun berapa tuh yang ada Katrina. Jadi bola dunia terus kemudian dimasukkan ini weather-nya. Ya, jadi tidak sekarang menjadi lebih kompleks atau lebih complicated sehingga jadi kelihatannya nggak sama sebetulnya ya. Kayak sekarang misalnya Google Map gitu. Yang dipakai mapnya sama, tapi kan kemudian ditambah ini, tambah itu segala macam kan. Nah, itu lahirnya. Nanti kita bicara lahirnya gitu kan, lahirnya. Ini sebenarnya dengan ini sebenarnya mau ngeklaim itu nggak murni dari orang Google lah. Ini ada orang yang pernah menciptakan ini, cuma ya dari segi hukumnya, dari segi ini. Karena yang dibicarakan ya dengan orang yang sama, yang punya kemampuan itu, yang mungkin yang ini belum punya ide, yang ini udah punya ide, kemudian wah ide ini bagus nih kalau saya kembangkan gitu. Nah itu digambarkan, jadi punya ide, nggak punya proteksi hukum, bisa dicaplok dengan orang yang punya uang banyak, yang punya lawyer kuat, segala macam. Jadi diceritainnya gitu, makanya kemudian mungkin gitu ya, dia nggak boleh nyebut namanya itu lagi gitu kan. Nanti jadi dituntut lagi sama yang dituntut lagi balik gitu. Jadi ceritanya di situ. Jadi buat kitanya sendiri, tadinya saya pikir ini cerita tentang Google Map sendiri, ternyata di belakang itu ada yang menciptakan gitu. Itu intinya. Karena tahun 80-90 itu semua visi dan ide itu lahirnya di situ. Ingat nggak film Moonraker? Kita ngomong pesawat ulang-alik. Masa sih bisa sampai ke luar angkasa gitu. Ternyata terjadi kan setelah tahun itu kan. Dan jadi visi itu diimpikan oleh seseorang atau kelompok orang, kemudian ada yang menciptakan, baru kemudian jadi ini nih hasil dari visi pemikiran orang, ide, mimpi dan segala macamnya, nanti kemudian diciptakan. Kalau ngomong seperti itu, boleh kita cerita juga ya bahwa sebelum Amerika mencapai ke bulan, Tintin Hedgehog sudah ke bulan duluan. Iya. Bentuknya juga rada-rada more or less juga kayak gitu ya, bedanya nggak jauh-jauh amat ya. Cuma kan ada penyesuaian. Tintin warnanya kuning, itu warnanya putih gitu ya bulannya. Ada penyesuaian kan? Iya. Tintin roketnya langsung mendarat di situ, sedangkan Apollo itu kan modulnya aja yang mendarat. Iya, betul. Ya, kan itu kan masalah teknis gitu. Iya, betul. Ya, kayak seperti ini juga gitu. Lahirnya
lahirnya startup itu juga begitu. Awalnya kan kita cuma bisa mengenai ojek doang gitu kan. Iya, betul. Terus dibikin online. Dari situ kemudian bayar online. Kemudian bisa nganter, bisa pesen barang, bisa pesen makanan. Itu kan Pengembangan gitu. lebih lanjut. Iya, kembangnya. Tapi ide yang pertamanya itu yang paling penting. Iya. Dan itu kalau kita punya sesuatu, either diem, dikembangin sendiri, atau dipatenin dulu baru dijual. Ya, Oke. Ini rasanya kita tidak mau membahas soal Google Earth, Google Map. Kita membaca adalah soal bagaimana kita mesti belajar apabila kita itu menemukan sesuatu, punya ide sesuatu. Nah, satu ya, tentu saja kalaupun sharing, harus sharing kepada orang-orang kita bisa percaya, yang mungkin bisa jadi mitra, bisa menjadi komplementer gitu ya. Bukan kepada orang yang akhirnya bisa menjadi substitute atau bahkan mengambil alih. Jangan-jangan ide Anda yang sederhana itu terus kemudian dengan kekuatan yang lebih besar di belakangnya, apakah itu kekuatan kemampuan teknologi atau itu kemampuan finansial atau kemampuan jaringan, terus kemudian diambil alih oleh orang lain. Lepas dari masalah kita tidak pro atau kontra, kita tidak berpihak kepada yang bersengketa secara hukum gitu ya. Tapi ini buat kita menjadi pelajaran penting karena ide itu yang paling mahal pastinya ya Fajar ya. Iya, betul. Tapi kalau ide itu tidak pernah diapa-apain ya tidak pernah jadi apa-apa juga gitu ya. Jangan heran kalau orang lain akhirnya yang mengeluarkan ide itu. Oke, baik. Jadi kita sudah habis waktu kita 20.30. Hari ini kita membahas tentang tadi ya, tentang bagaimana memang sengaja saya juga enggak tulis di judul adalah ada Googles-nya, tetapi kita cerita tentang Earth sama Map ya. Terus kemudian cerita tentang film 4 mini series ya, yang judulnya adalah apa tadi? $1 Million Code. Dollar Code. Dollar Code. Ya, bagi Anda yang tertarik silakan nonton, kemudian untuk bisa belajar daripadanya juga. Terima kasih sekali lagi Pak Fajar, Mas Fajar. Atas sharingnya, nanti kita kawan-kawan kita sharing lagi. Mas Fajar seperti yang kita tahu adalah seorang bukan komputer geek, bukan teknologi geek, tapi seorang penonton film yang luar biasa dan juga pada saat yang sama seorang user ya pecinta teknologi. Jadi kalau di dalam difusi inovasinya daripada Everett M. Rogers itu ada membagi-bagi orang, maka Pak Fajar ini termasuk yang orang yang pertama early adapters ya, early adapters yang cobain aja dulu gitu kan. Kalau orang-orang mesti nunggu konfirmasi dari orang lain ya enggak, early adapters. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk membahas tentang adopsi inovasi pernah muncul di Serajum, salah satu episode Serajum, dan Anda bisa cari tentang adopsi inovasi di kanal Handoko Maestro. Pak Fajar, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita akan ngobrol lain kali dengan topik yang lain. Thank you so much.